Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam program Fajar Hidayah. Dan tentu saya tidak sendiri, telah hadir narasumber kita, ada Ustadz Sunarno. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat, semangat. Alhamdulillah. Ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, insya Allah, kita akan membawakan tema besar, 4 misi Rasul dalam membangun umat, Ustadz ya? Iya. Baik, dan nanti pemirsa dapat bergabung atau bertanya melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di WhatsApp SMS di 0811 255 3000. Di sesi pertama kita akan langsung saja simak mukaddimah dari Ustadz Sunarno. Silakan, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin, Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang 4 misi besar Rasulullah SAW dalam membangun umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nikmatnya yang terbesar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW dalam memperbaiki hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini, supaya hidupnya selamat di dunia ini sampai di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fiikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fiikum rasulam minkum, sebagaimana kami Allah telah mengutus kamu, jadi dia mengutus di antara dari kalangan kamu itu ada Rasul. Jadi Rasulullah diutus pada kaum, kalau khitab ayat ini saat itu orang Arab, Nabi berasal dari orang Arab dengan bahasa Arab. Ini satu anugerah, karena apa? Dengan bahasanya sendiri, bangsanya sendiri, orang yang sudah dikenal, ini merupakan anugerah. Kemudian dilanjutkan ayat tadi dalam firman yang lain, Allah firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang padamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, yang sangat berat kalau umat ini mengalami penderitaan, sangat berat. Harisun alaikum, dan sangat ingin umat ini menjadi orang yang beriman, hidupnya bahagia, hidupnya selamat. Itu yang sangat diinginkan.
wa bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang beriman beliau sangat kasih sayang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat Al-Baqarah tadi dilanjutkan, yatslu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Dari Rasul diutus itu membacakan ayat-ayat Allah. Coba kalau kita itu renungkan, kalau saat itu Rasulullah diutus pada bahasa Arab dengan bahasanya sendiri, kan mudah dipahami mestinya. Maka misi ini diteruskan oleh umat beliau sampai akhir zaman, termasuk pada kita ini. Maka para penerus dakwah Rasulullah, baik itu ustadz, mubalik, atau apalah namanya, yang membawa misi dakwah ini, tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah. Maka dalam tabligh itu Rasulullah senantiasa menyampaikan wahyu. Itu tugas beliau. Ini juga menjadi tugas kita bersama. Karena kita sadar bahwa wahyu Al-Quran itu adalah sumber utama hidayah. Hidayah itu akan masuk pada diri seseorang kalau kita ini belajar Al-Quran. Maka mari ini kita perhatikan untuk diri kita. Kemudian Rasulullah bersabda juga dalam hadis Bukhari nomor 5027, hadis yang sangat terkenal, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita umat Islam ini yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Maka posisi kita, suatu saat kita menyampaikan ayat-ayat Allah, suatu saat kita belajar ayat-ayat Allah. Ini supaya kita menjadi umat yang terbaik. Kemudian dalam surat Al-Baqarah tadi dilanjutkan, wa yuzakkikum, yang membersihkan hati kamu, mensucikan kamu. Jadi Rasulullah diutus itu misinya untuk membersihkan, bersih dari syirik. Ini yang diajarkan Rasulullah untuk menghilangkan kemusyrikan, akidah syirik yang dosanya sangat besar. Kalau sampai mati tidak ditobati, tidak akan diampuni. Itu dibersihkan dari hati umat ini. Kemudian tugas Rasulullah juga untuk membersihkan dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk itu akan menjatuhkan martabat manusia itu sendiri. Padahal manusia itu makhluk yang paling mulia fi ahsanit taqwim. Tapi kalau manusia itu berakhlak buruk, akan jatuh martabatnya. Maka Rasulullah menjaga ini untuk mendidik akhlak yang mulia. Inilah didikan Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga dalam membersihkan penyakit hati.
Maka kita sering mendengar tazkiyatun nafs. Hati kita sebagai seorang muslim, orang yang aku beriman, harus bersih dari riya, dari hasad atau dengki, dari sombong, takabur, dan lain-lain, yang semuanya itu bisa merusak amal kebaikan. Ini semuanya diajarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah diutus itu di samping untuk membersihkan penyakit-penyakit tadi, juga untuk membangun keimanan umat. Maka dengan Al-Quran itulah keimanan kita akan tumbuh, berkembang, itu hanya dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam maqalah yang sering kita dengar, inna hadzal Qur'an yumbitul imanu ma fi qalbi kama yumbitul ma'ul usbata. Quran ini menumbuhkan iman dalam dada sebagaimana air menyuburkan tanaman. Kemudian Rasulullah juga membangun keikhlasan umat supaya dalam beribadah, dalam bermuamalah, betul-betul qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena hanya dengan keikhlasanlah yang akan membawa keberuntungan kita dalam hidup ini. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam membangun umat ini. Kemudian beliau juga membangun akhlak yang mulia. Akhlak ini merupakan hiasan yang hakiki dalam pribadi seseorang. Maka dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat yang dikaji dalam membangun manusia ini, terutama akhlakul karimah, inilah hiasan kita yang hakiki. Boleh kita dari sisi materi tidak terhiasi dengan sempurna, namun dari sisi rohani, pribadi, mari hiasan akhlak yang mulia ini senantiasa menghiasi diri kita masing-masing. Maka dalam ayat yang diajarkan Rasulullah itu, kalau boleh diurutkan, beliau itu mengajarkan tilawah itu mentelaah ilmu, tazkiyah taklim. Itulah yang diajarkan oleh beliau. Karena bagaimanapun ilmu tanpa penyucian jiwa itu akan melahirkan ketakaburan, kesombongan, keangkuhan. Maaf kalau kita pinter namun kurang memperhatikan kebersihan hati, itu yang akan muncul keangkuhan, kesombongan, ketakaburan. Padahal kita diajarkan ilmu yang ada pada diri kita ini. Kalau kita punya falsafah, ilmu padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Itu karena hatinya bersih. Karena misi yang utama, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itulah Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian surat Al-Baqarah 151 tadi dilanjutkan wa yu'allimul kitab, dan mengajarkan padamu Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu diajarkan yang pertama akidah, mentauhidkan Allah pencipta alam semesta ini. Maka dengan akidah yang lurus, tauhid yang lurus,
itulah dengan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan. Maka kalau manusia tanpa mengkaji Al-Quran sulit untuk membersihkan hati ini dari syirik. Maka kita bersyukur kalau kita jadi umat Islam yang mau mengkaji. Karena itu isi dari Al-Quran yang pertama adalah mengajarkan akidah. Kemudian kita diajarkan aturan hidup, hukum. Karena kalau hidup di dunia ini tanpa aturan, tanpa hukum, hidup akan jadi kacau. Maka umat dididik supaya teratur hidupnya, ada aturan. Maka aturan yang terbaik pasti aturan Allah, aturan Rasul. Ini yang harus kita yakini. Kemudian dalam Al-Quran kita juga diajarkan muamalah, mengatur hubungan antar sesama manusia. Bagaimana orang tua pada keluarga, pada istri dan anaknya. Bagaimana hubungan suami istri. Bagaimana hubungan dengan tetangga. Bagaimana mencari rezeki yang halal dan seterusnya. Itu kan muamalah. Kemudian dalam Al-Quran kita juga diajarkan tentang akhlak, menjaga sopan santun, adab, bagaimana manusia dengan Tuhannya, bagaimana manusia dengan sesamanya. Itulah akhlak. Ini semuanya ada dalam Al-Quran. Maka ilmu dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar informasi, tapi sebagai cahaya kehidupan. Maka kita bersyukur jadi orang Islam ini. Kita mengkaji Al-Quran. Saudaraku, kalau kita ini betul-betul kita hayati sebagai seorang muslim yang mengkaji ini, akan merasakan indah kehidupan karena kita mengamalkan hasil dari isi Al-Quran itu. Kemudian ayat tadi dilanjutkan wal hikmah. Imam Syafi'i mengatakan setiap kali Allah menyebut Alkitab, Al-Quran, lalu menyebut hikmah, maka yang dimaksud hikmah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Abu Dawud nomor 4604, ala ini utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Ketahuilah aku diberi Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan yang semisal dengannya bersamanya. Maksudnya apa? Hadis, sunnah. Maka kalau kita sebagai umat ini belajar Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang akan membawa kebaikan kita hidup. Kemudian ayat tadi ditutup wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang kamu belum mengetahui. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 151 tadi menjelaskan 4 misi utama Rasulullah SAW. Yang pertama, membacakan wahyu, mengajarkan ayat-ayat. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh penerus-penerus beliau. Maka dalam memperbaiki kehidupan, itu ayat-ayat Allah harus senantiasa dibawa, dibaca, disampaikan. Kemudian yang kedua, misi beliau adalah mensucikan jiwa, baik hartanya, baik dirinya, baik jiwanya.
Itulah yang diajarkan oleh beliau. Kemudian misi ketiga adalah beliau mengajarkan Al-Quran. Karena dari Al-Quran itulah banyak ilmu. Dari Al-Quran itulah yang akan membawa kebaikan manusia ini. Manusia tanpa Al-Quran tidak mungkin akan jadi baik. Ini harus jadi keyakinan kita. Yang keempat, beliau mengajarkan sunnah dan ilmu yang belum diketahui. Banyak. Maka kalau ilmu Al-Quran itu ibaratkan pohon itu jadi pennya, laut itu jadi mangsinya, itu nggak pernah habis. Maka kalau kita ini sebagai manusia belajar Al-Quran, kita hidup habis umur kita mati hidup lagi dan seterusnya, tidak akan pernah habis itu ilmu Al-Quran. Apalagi usia kita yang hanya pendek. Maka kita ini, mari seberapa ayat yang kita ketahui kita amalkan. Karena Islam itu bukan hanya ibadah ritual, tetapi Islam itu adalah proyek perbaikan manusia secara utuh, baik itu jasmani maupun rohani. Maka mudah-mudahan kita bersama senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT, mendapat pertolongannya untuk senantiasa menekuni, menghayati dari apa yang disampaikan dari Al-Quran itu untuk bekal kita hidup di dunia, sehingga kita menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat kita. Semoga. Begitulah saudaraku, semoga kita bisa mengamalkan. Terima kasih. Baik, demikian ya pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Mukadimah dari Ustadz Sunarno. Semoga kita semuanya dapat mengamalkan apa-apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah nanti di sesi kedua kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, baik lewat WhatsApp atau SMS maupun nanti di line telepon di 02716793.000 atau di 08112553.000. Namun sebelumnya kita harus simak beberapa jeda pariwara yang berikut ini. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini. Dan kami masih menunggu partisipasi dari pemirsa sekalian untuk bisa bertanya, baik di line telepon maupun di WhatsApp di 02716793.000 atau di 08112553. Di line telepon sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sri di Pacitan. Iya betul. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Terima kasih Ustaz. Begini Ustaz, pertanyaan pertama, apabila kita sholat rawatib itu sebelum sholat asar itu apa ada tuntunannya? Begitu yang pertama. Yang kedua, seandainya di dalam masjid itu tidak ada yang azan, lantas adanya cuma imam dan jamaah istri imam tersebut, lantas karena murotal sudah selesai dan waktu azan tiba, seandainya seorang imam itu juga azan, juga iqamah, dia juga imam sendiri, tidak ada jamaah yang lain yang datang. Nah, yang seperti itu bagaimana? Ada tuntunan dari Rasulullah apa tidak? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu ya. Jadi tentang yang pertama, tentang sholat sunnah rawatib sebelum asar ya. Iya Ustaz, sholat sunnah rawatib sebelum asar apakah ada tuntunannya Ustaz? Iya. Jadi Ibu ya, tadi tentang sholat sunnah rawatib sebelum asar. Saya bacakan ya.
Jadi kalau sholat sunnah rawatib sebelum asar itu memang ada dalilnya Ibu. Memang ada, namun dipertentangkan. Maka kalau itu, nih ya, saya bacakan ya. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallah amrun shalla arba'an qabla al-'asr. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ini rawatib sebelum asar ya. Hadis Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi yang menghasankan. Dan seterusnya. Hadis tentang sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat ini ada ulama yang menganggap hasan atau mengesahkan. Namun ada pula yang melemahkan. Bahkan Ibnu Taimiyah menolaknya dengan keras dan menganggap hadis itu maudhu'. Jadi hadis itu maudhu'. Maka kalau kita ini ingin mengerjakan sesuatu yang di situ dalilnya aja dipertentangkan, kita lebih baik tidak mengerjakan. Lebih baik tidak mengerjakan. Karena hadis itu juga dianggap maudhu'. Itu tentang sholat sunnah qoblal asar. Jadi kita ke masjid, kalau ke masjid ya tahiyatul masjid ya sudah, terus nanti nunggu asar. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua tadi, itu kan memprihatinkan. Kalau di situ masjid itu di kalangan kaum muslimin, kok yang jadi imam adzan sendiri, iqomah sendiri, sholat sendiri, makmumnya aja hanya 1, putri yang lain kemana? Maka inilah pentingnya digencarkan, disemangatkan untuk berdakwah, mengajak, menghimbau. Karena kalau di satu tempat, baik itu dalam rumah kita atau masyarakat kita, sepi dari orang yang sholat, dijamin mesti di situ itu gersang kehidupannya. Gersang. Padahal yang dilihat amalan yang pertama, mesti kan sholatnya dulu. Jadi jangan ditanya tuntunannya, karena memang tidak ada. Zaman Nabi nggak ada model gitu. Lah kalau sekarang karena terpaksa, ya nggak mengapa. Yang jadi imam adzan sendiri, iqomah sendiri, sholat jadi imam, makmum yang cuma 1, 2 itu ya, itu aja perempuan. Maka mudah-mudahan ke depan dengan tahun baru 26 ya, ini semangat untuk beribadah. Tentu ini harus didasari ilmu, maka ilmu itu lebih dahulu. Maka untuk merubah keadaan itu pentingnya ilmu untuk didakwahkan di situ. Betapa pentingnya untuk memperhatikan ibadah pada Allah SWT, terutama sholat ini. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Ibu Sri di Pacitan. Di belakang Ibu Sri, apa saudara yang bergabung? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Mutrikah, Bengkulu Utara. Baik, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Iya. Ya, yang sudah aku mendengarkan kajian sekilas tadi, yang intinya kita membahas tentang tazkiyatun nafas. Nah, ini yang saya tanyakan,
tema brosur Tazkiyatun Nafs itu dikeluarkan pada tahun berapa, tanggal bulan berapa. Itu mohon untuk ditunjukkan, karena saya lebih mantap lagi kalau kita membaca brosur Ahad pagi itu loh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, saya tidak ingat ya. Mesti dicari dulu ya. Jadi insya Allah nanti kita cari dulu. Jadi saya tidak ingat ya. Begitu Ibu. Semoga nanti bisa dicari kesempatan lain. Baik, demikian ya Ibu Mudrika di Bengkulu. Kemudian kita beralih ke pertanyaan WhatsApp ini Ustaz. Sudah banyak sekali yang masuk. Ya. Dari Ibu Mawar Ustaz di Klaten. Ustadz, mohon tausiahnya bagaimana cara menasihati anak supaya mengamalkan hasil kajinya Ustaz. Karena hingga kini terkadang anak saya masih senang terpengaruh dengan teman-temannya yang mengamalkan hal-hal yang tidak dituntunkan. Dan apakah saya seorang ibu itu terlalu keras dalam membangunkan anak saya untuk sholat subuh ke masjid? Karena terkadang saya membangunkan atau bahkan marah atau dengan nada keras dan membentaknya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa lebih bersabar dalam mendidik anak, karena saya orang tua tunggal nih Ustaz. Terkadang saya sebagai seorang ibu merasa putus asa dan lelah dalam menasihati anak-anak saya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi Ibu ya, jadi kita ini memang ya sebagai orang tua memang berkewajiban. Maka kita ini diajarkan oleh Allah SWT, wa'mur ahlaka bis-sholah wastobir 'alaiha, kan begitu ya. Terus karena untuk perbaikan itu mesti dimulai dari sholatnya dulu. Kalau sholatnya beres, nanti yang lain insya Allah baik. Namun kalau sholatnya tidak beres, yang lain akan mengikuti juga tidak beres. Maka yang diperbaiki pertama tentu dari sholatnya dulu. Terus ingatkan, ajak. Kalimatnya wastobir. Kalau dalam ayat itu wastobir itu kan dari kata sobaro. Di situ ada tambahan alif ta. Karena berhadapan dengan shad maka jadi to, kan begitu kalau dalam bahasa. Itu berarti sabar yang lebih. Sabar yang lebih, terus sabar terus menerus. Maka ibu jangan putus asa, jangan merasa lelah untuk mengajak pada kebaikan. Apalagi ini putra-putrinya. Terus ini kewajiban ibu. Seandainya ibu sudah mengingatkan, anak pun juga belum mau menurut, kita berbanyak doa pada Allah SWT. Mudah-mudahan membukakan hatinya. Ibu jangan sering marah, karena itu akan menyusahkan ibu sendiri. Apalagi putus asa. Dosa ibu, putus asa itu. Maka doakan ibu. Kita secara dohir sudah ditempuh, mengingatkan, mengajak dengan sabar, terus menerus. Mengajak juga harus disertai dengan doa. Doakan pada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, melunakkan hatinya, melembutkan hatinya untuk mudah menerima nasihat. Jadi mudah-mudahan ibu tetap sabar, tingkatkan lagi doa pada Allah. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah terus ibu. Jangan pernah putus asa, itu tidak boleh. Begitu ibu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Ibu Mawar di Klaten. Kemudian saat dari Bapak Beni di Semarang.
Ustadz, bagaimana cara kita sebagai seorang suami untuk memperbaiki atau membina seorang istri sehingga bisa menjadi dalam tanda kutip ini Ustadz, rumah yang baik bagi suami? Apakah semua itu bermula atau dimulai dari diri seorang suami itu sendiri Ustadz, yang terus memperbaiki diri? Ini mohon nasihatnya Ustadz. Iya. Jadi Bapak ya, kita kan juga diajarkan ya, luar biasa dalam Al-Quran itu, semuanya ada dalam Al-Quran. Kalau kita diajarkan tentang ayat qu anfusakum wa ahlikum naro, jadi yang pertama itu qu anfusakum, jagalah dirimu. Itu kan tentu kita sebagai suami itu ya, kita jaga diri. Bagaimana akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, itu kita perbaiki dulu. Itu perintahnya Al-Quran begitu. Baru kemudian kita wa ahlikum. Jadi kalau ayat tadi di jelentreh kan qu anfusakum, qu ahlikum, kan begitu. Maka setelah kita menjaga diri, perbaiki diri, bisa memberikan teladan, memberikan contoh dengan perbaikan yang ada pada diri kita, kita akan menasihati istri kita, anak-anak kita. Tentu istri kita juga melihat kita, akan mencontoh. Maka kita ini akan menjadi suri teladan yang baik dalam rumah itu untuk kebaikan-kebaikan keluarga. Maka terus kita perbaiki diri sambil memberikan contoh pada keluarga. Yakinlah kalau kita ini dari bicara kita dan praktik dalam perbuatan kita itu sesuai, insya Allah nanti orang akan memperhatikan. Apalagi istri setiap hari bergaul, suaminya ibadahnya tekun, akhlaknya baik, hidupnya penuh dengan kejujuran, tidak ada kecurangan dan lain sebagainya. Maka dengan terus didekati, dinasihati, masa istri nggak akan taat pada suami? Kalau seorang muslimah, oh pasti, karena itu wajib diajak pada perbaikan dunia akhirat. Maka terus dinasihati. Insya Allah rumah tangga kalau isinya orang-orang yang taat pada Allah, nanti akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Pak Beni di Semarang. Barangkali kita berikan kesempatan kembali di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Yahya di Kalimantan Barat. Dengan Bapak? Yahya. Pak Yahya di Kalbar. Silahkan Pak Yahya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Saya ingin menanyakan ini Pak, kalau kita setelah berwudu itu, kan kita ingin mengenakan pakaian dalam, terus tangan kita itu tersentuh dengan kemaluan sendiri. Apakah itu membatalkan wudu Pak Ustaz? Ada yang bilang katanya kalau kita tersentuh dengan kemaluan itu membatalkan wudu. Apa jawabannya? Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang ya Pak. Jadi setelah berwudu Ustaz, kita memakai pakaian itu kadang tersentuh dengan kemaluan. Nah itu apakah wudu kita yang tadi itu batal atau tidak? Oh iya, jadi Bapak ya, jadi termasuk farji kita itu kan sebagian dari anggota badan kita, tidak membatalkan.
Jadi yang membatalkan wudhu itu apa yang keluar dari depan dan dari belakang, alias pipis, ya, kencing, kentut, berak, simak suami istri, kan gitu ya. Jadi kalau nyentuh nggak membatalkan. Maka kalau agama itu pakai dalil, kita nggak akan bingung. Itulah Rasulullah memberikan pencerahan pada kita bahwa farji itu salah satu anggota tubuh kita, jadi tidak membatalkan. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, kemudian pertanyaan dari Ibu Sri di Yogyakarta ini, Ustadz, mohon izin bertanya di luar tema. Tetangga saya mau berangkat umroh dan saya diundang untuk menghadiri pengajian walimahan dalam rangka mohon doa dan izin dari tetangga untuk berangkat umroh. Apakah saya boleh mendatanginya, Ustaz? Ya, jadi Ibu ya. Jadi kalau itu tetangga kita mengundang kita untuk pamitan umroh, ya boleh saja didatangi. Namun kalau kita yang umroh yang haji, nggak usah begitu. Nggak usah begitu. Karena ini dalam rangka menjaga hati. Jangan sampai nanti hati kita itu ada hal-hal yang bisa merusak niat kita. Kalau itu tetangga, ya boleh saja didatangi. Namun kalau kita yang umroh, haji, nggak usah begitu. Udahlah pamitan kita datang pada tetangga, ya minta didoakan, selamat, itu selesai. Selesai. Itu dalam rangka menjaga hati supaya tetap lurus niat kita, tidak tercampur hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, kemudian dari Ibu Indah di Palembang, Ustadz, bagaimana cara memaknai rumah tangga yang baik? Karena semerasa saya rumah tangga kami kok isinya selisih dan miskom dengan pasangan. Bagaimana kiat agar rumah kita menjadi baiti jannati ini, Ustaz? Iya. Jadi kalau rumah tangga itu baik, tentu kan ya sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Arba'un min sa'adatil mar'i itu pertama kan ayyakuna zawjatu sholihah. Tentu di sini tidak hanya istri, termasuk suami. Suaminya soleh, istrinya sholihah. Itu syaratnya. Min sa'adah, sa'adah tadi kan bahagia. Maka kalau suami soleh, istri solehah, tidak akan miskomunikasi. Karena sesuatu itu dibicarakan, komunikasinya lancar, bahkan harmonis. Harmonis, bisa bersendaguro, duduk bersama, bicara dengan mesra. Maka ini rumah tangga, ini syarat pertama. Maka kalau komunikasi aja sudah nggak lancar, tentu yang lain juga nggak lancar. Maka kita sebagai suami, jadilah suami yang soleh. Suami yang soleh itu mesti dekat pada Allah, tekun ibadahnya, baik akhlaknya, lurus akidahnya, kan begitu. Istri solihah juga begitu. Maka perbaiki dulu dari sisi dinnya, ibadahnya. Maka kalau agamanya baik, nanti akan membawa kebaikan yang lain. Maka kita Ibu, jadi kita dididik oleh Rasulullah. Mari kita tingkatkan untuk soleh dan solehahnya, sebagai suami maupun istri. Insya Allah akan lancar semuanya. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, sekaligus menjadi pertanyaan terakhir saat di kesempatan kita di pagi hari ini, Ustaz. Yeah. Untuk mengakhiri jumpa kita di kesempatan pagi ini, barangkali ada kesimpulan, Ustaz. Satu menit terakhir barangkali. Silakan, Ustaz. Jadi pemirsa dan pendengar dimanapun berada, jadi sebagai penutup, kita dalam mensikapi hidup ini, hidup itu tanpa Al-Quran
hati akan menjadi gelap. Ini harus jadi keyakinan kita. Hati kita gelap tanpa Al-Quran itu. Kalau kita orang pinter, orang berilmu, tanpa tazkiyatun nafs, pembersihan hati, itu ilmu akan menjadi malapetaka bagi hidup kita. Iya, orang pinter itu kalau tidak didasari hati yang bersih akan jadi malapetaka, salah tingkah. Kemudian kalau kita ini ibadah tanpa ngerti sunnah, mesti menyimpang. Itu menyimpang. Maka mudah-mudahanlah kita ini dalam hidup senantiasa pegang teguh pada itu. Itulah pentingnya kita paham Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan Allah untuk senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu saudaraku, semoga kita bisa mengamalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas materi kesempatan pagi hari ini dan jawaban dari beberapa pertanyaan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Saya Sufyan Al-Ayyubi untuk diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.